Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menyelamatkanmu. Dia mengorbankan nyawanya demi keselamatanmu. Ini adalah karya Allah yang maha besar. Demi keselamatanmu, Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya. Tetapi saya sangat terkejut ketika membaca kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sana saya menemukan ternyata keselamatan yang besar itu bisa menjadi sia-sia di tanganmu. Saya bersungguh-sungguh dengan pernyataan ini. Mari kita belajar dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, penyelamat kami, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat dalam bingkai judul Keselamatan yang Besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benar Yesus telah menyelamatkan kita, benar Yesus telah menebus dosa kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pengajaran firman Tuhan, dan ini benar adanya. Firman telah menjadi daging, dan daging itu adalah Yesus. Dia telah datang ke dunia, menderita, mati, dan bangkit demi keselamatan kita. Sebuah pengajaran yang indah sekali. Sebuah pengajaran yang memberikan penekanan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa berarti dia masuk surga. Tidak binasa berarti dia akan tinggal di rumah Bapa. Saudara, penulis kitab Ibrani sangat bersungguh-sungguh dalam mengajarkan tentang keselamatan. Tetapi dia mau mengatakan bahwa bukan berarti dalam pengajaran itu tidak ada persoalan di dalamnya. Ada persoalan di dalamnya. Coba perhatikan bacaan kita saat ini. Baca ayat 2 dengan lambat sambil menghayati kalimat terakhir dalam ayat 2. Di sini disebutkan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Benar, ketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Tetapi firman ini yang disampaikan oleh Tuhan ini berlaku, yaitu setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi percaya kepada Yesus tidak cukup hanya mengatakan, aku percaya kepada Yesus. Tidak cukup hanya mengatakan demikian. Sebab dengan mengatakan seperti ini, iblis pun dapat melakukannya. Iblis percaya ada Allah. Dia percaya ada Allah. Tetapi dia tidak dapat mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, iblis percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi, salah satu pembeda antara iblis dan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus adalah soal ketaatan. Karena itu, dalam bacaan kita saat ini, dalam ayat 2,
Penulis kitab Ibrani memberikan penekanan soal pelanggaran dan ketidaktaatan. Kalau kita menyebut diri percaya Yesus itu baik. Mengatakan aku sungguh-sungguh percaya itu baik. Tetapi kita harus tetap mengingat, tanpa ketaatan kepada Yesus, apa yang kita katakan tadi sia-sia adanya. Pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Percaya oke-oke saja, tetapi harus diimbangi dengan ketaatan. Ini sesungguhnya yang menjadi koreksi dari penulis kitab Ibrani. Dia melihat, dia mengamati, ternyata di jemaat ada orang yang memiliki pemahaman yang salah soal keselamatan. Dikiranya hanya dengan menyebut aku percaya Yesus, hanya dengan mengatakan aku sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia selamat. Lalu tidak menjalani kehidupan dalam ketaatan. No. Mengatakan diri percaya kepada Yesus, lalu tidak ada ketaatan di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin membuat kita atau membawa kita pada keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa penulis kitab Ibrani berbicara tentang hal ini? Apa sesungguhnya yang terjadi di jemaat? Kitab Ibrani adalah sebuah kitab yang ditulis tahun 70 Masehi. Dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal di daratan Eropa. Penulis tidak menyebutkan namanya. Jadi kita bisa katakan ini adalah penulis anonim, penulis yang tidak menyebutkan namanya. Bagi kita ini tidak begitu penting. Yang paling penting adalah pokok berita yang dia sampaikan kepada kita. Ternyata penulis kitab Ibrani berhadapan dengan sebuah kenyataan di mana ada orang yang menyembah malaikat. Malaikat disembah. Nah, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa posisi malaikat bukan untuk disembah. Malaikat adalah utusan Allah, menyampaikan berita firman Tuhan. Dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita firman Tuhan itu kepada para nabi atau kepada orang-orang kepada siapa Allah berkenan atasnya. Malaikat seperti itu. Jadi dia bukan makhluk yang harus disembah. Yang harus disembah adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan. Dialah penyelamat kita. Dia yang harus disembah, bukan malaikat. Kemudian muncul persoalan lain di dalam kehidupan jemaat ini, di mana ada jemaat yang berpemahaman bahwa dengan menyebut diri percaya Yesus itu sudah cukup. Itu jaminan keselamatan baginya. Penulis kitab Ibrani tidak setuju dengan pemahaman yang seperti ini. Dia menolak pemahaman yang seperti ini. Mengatakan diri percaya itu harus dibuktikan melalui ketaatannya. Tidak mungkin kita mengatakan percaya Yesus, lalu kita menjalani kehidupan yang melanggar ketetapan, yang melanggar firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus, melawan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Orang yang percaya Yesus adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Dia menjaga, memelihara apa yang Yesus ajarkan kepada jemaat. Nah, jika kita tidak taat kepada Tuhan, mengatakan percaya lalu tidak taat, perhatikan ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Bagaimana kita dapat selamat jika kita telah menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu dengan cara membuat pelanggaran atau tidak mentaati Tuhan? Ini adalah pertanyaan retoris yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, sebab semua orang tahu yang namanya tidak taat,
yang namanya melakukan pelanggaran, dia harus mendapat balasan yang setimpal. Jadi penulis kitab Ibrani menolak pemahaman yang mengatakan hanya oleh percaya kita diselamatkan, lalu di dalamnya tidak ada ketaatan. Yang disebut percaya sesungguhnya adalah beriman sungguh-sungguh kepada Yesus dan menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepadanya. Dari ayat 3 jelas kepada kita bahwa keselamatan itu jangan disia-siakan. Kita harus menghargai keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pemahaman keselamatan ini harus kita sebarkan. Pemahaman keselamatan ini telah diberitakan oleh Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Dan ketika orang-orang ini menyampaikan kabar keselamatan ini, mengajarkan tentang keselamatan ini, ayat 4 menegaskan kepada kita, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi fungsi dari tanda, fungsi dari mujizat adalah meneguhkan kesaksian yang disampaikan oleh pemberita Injil. Nah, kita jangan berfokus pada tanda, kita jangan berfokus pada mujizat, tetapi berfokuslah pada berita Injil yang disampaikan oleh para pemberita Injil. Hal ini harus saya katakan melalui kesempatan ini, sebab dewasa ini ada banyak orang hanya terpikat pada mujizat yang diadakan oleh para pemberita Injil, lalu tidak berfokus pada berita Injil yang disampaikan oleh para pewarta Injil tersebut. Ini adalah sikap yang salah, yang seharusnya kita mempelajari, menangkap, dan menyebarkan berita Injil yang disampaikan kepada kita. Dan soal tanda dan mujizat itu adalah urusan Allah. Itu adalah bagian dari Allah mau meneguhkan kesaksian dari setiap orang yang menyampaikan berita Injil kepada penghuni dunia ini. Nah, selain tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Allah juga meneguhkan, mengokohkan kesaksian dari setiap pemberita Injil dengan karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan karunia itu kepada kita untuk meneguhkan berita Injil yang disebarkan ke seluruh dunia. Saudara, dunia kita sekarang mirip dengan tantangan yang dihadapi oleh penulis kitab Ibrani, di mana di dalamnya ada orang yang menyebut dirinya Kristen, ada orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus, tetapi ketaatannya kepada Yesus tidak nampak dalam kehidupannya. Sehingga kita mengenal ada yang disebut Kristen KTP, ada yang disebut Kristen kapal selam, ada yang disebut Kristen warisan, dan ada yang disebut Kristen paku. Yang disebut dengan Kristen KTP itu artinya dia memiliki KTP agama Kristen, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan ajaran Kristus di dalam kitab suci. Yang kedua, yang disebut Kristen kapal selam, itu artinya di dalam menjalani kehidupan, hidup kerohaniannya timbul tenggelam. Dalam hal beribadah, dia beribadah sekali setahun, misalnya tanggal 25 Desember. Lalu ada yang ketiga, Kristen warisan. Jadi dia menjadi Kristen karena orang tuanya Kristen, tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang Kristen. Orang Kristen yang taat pada ajaran Kristus. Yang keempat, Kristen paku. Paku itu dia bergerak jika ada yang menumbuknya. Nah, ada orang Kristen yang seperti itu. Tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk bersekutu, tidak ada semangat untuk menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan. Dia nanti bergerak jika ada yang memotivasinya, jika ada yang menggerakkannya, tetapi inisiatif dari dirinya sendiri tidak ada. Nah, semua gambaran ini mau menunjukkan kepada kita
bahwa ternyata ada orang Kristen, tetapi tidak semua orang Kristen itu mentaati Allah atau hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini problem kita. Dan problem ini sudah ditemukan oleh penulis kitab Ibrani tahun 70 Masehi. Jadi tantangan dalam kekristenan sekarang adalah banyak orang menyebut percaya Yesus, tetapi kehidupannya tidak mentaati Kristus. Dia tidak hidup dalam ajaran Kristus. Pada zaman penulisan kitab Ibrani ini ada orang yang menyembah malaikat. Mungkin kita bisa saja mengatakan bahwa di zaman modern ini tidak ada lagi orang yang menyembah malaikat. Tetapi saya mau katakan ada sembahan yang lain. Sebab masih ada orang Kristen yang percaya dengan jimat. Masih ada orang Kristen yang percaya dengan dukun, orang sakti, orang pintar, dan ramuan magis lainnya. Nah, semuanya ini mau menunjukkan kepada kita, memang mereka tidak menyembah malaikat, tetapi mereka menyembah kuasa lain. Nah, perbuatan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan gaya hidup yang sedemikian ini. Bangsa Israel dibuang ke tanah Babel, salah satunya adalah penyembahan berhala. Nah, sikap gaya hidup seperti yang saya gambarkan tadi, semuanya itu adalah penyembahan berhala. Dari kitab Ibrani sesungguhnya kita mendapatkan pesan bahwa Tuhan tidak berkenan jika kita menjalani kehidupan di satu sisi mengandalkan kuasa Tuhan, tapi di sisi lain kita mengandalkan kuasa lain seperti yang saya uraikan tadi. Kuasa jimat, kuasa orang sakti, kuasa dukun, kuasa orang pintar, ramuan magis, dan lain sebagainya. Jika Anda telah jatuh di dalam dosa yang sedemikian itu, segeralah bertobat. Ambil keputusan berhenti dari semuanya itu agar kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Saudara, iblis tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak lama lagi. Tidak lama lagi Kristus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Jadi waktu yang singkat ini dia gunakan sedemikian rupa untuk mempengaruhi kita agar kita tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dia tidak lagi mempengaruhi kita untuk menyembah dia 100%. Sebab kemajuan ilmu dan teknologi membuat banyak orang berpikir dengan daya nalarnya. Dan mereka merasa penyembahan terhadap setan itu sesuatu yang tidak logis lagi. Tetapi iblis dapat mempengaruhi kita untuk percaya kepada Allah. Tapi di sisi lain kita menjalani kehidupan yang tidak taat kepada Allah. Ini semua adalah permainan setan. Setan mempengaruhi orang untuk tidak lagi menjalani kehidupan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi mari kita semua mawas diri agar kita tidak masuk atau terjebak dalam permainan setan ini. Tetapi jika Anda telah terjebak dalam kehidupan yang sedemikian ini, bertobatlah. Mari kita saling menopang, saling mendoakan satu sama lain, agar kita menjalani kehidupan dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menjadi manusia, hidup dalam keberadaan sebagai manusia, menjalani kesengsaraan, mati dan bangkit kembali, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kepercayaan iman yang seperti ini baik adanya, tetapi kita harus ingat, kitab Ibrani mengingatkan kita, jalanilah kehidupan dalam ketaatan kepada Allah. Beriman, yang disebut iman yang sungguh-sungguh adalah beriman dalam ketaatan kepada Allah. Jika di hari-hari sebelumnya kita telah gagal melakukan itu, mari kita berbenah diri sekarang. Kita perbaiki kehidupan kita mendekat kepada Allah, dan kita sebagai sesama orang Kristen, mari kita saling mendoakan agar kita menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh taat di jalan
Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.